Edukasi Sastra Budaya Adiluhung Nusantara. Dipancarkan dari Balai Besar Guru Penggerak Daerah Istimewa Yogyakarta. Radio edukasi, cerdas, santun, dan menghibur. Insan Edukasi Rahayu, salam sastra budaya. Pepanggihan wonten ing Risban, Radio Edukasi Sastra Budaya Adiluhung Nusantara. Ing kalodhangan menika badhe kaaturaken kawruh sastra budaya Jawa. Halo Insan Edukasi, kembali bersama Balai Besar Guru Penggerak Daerah Istimewa Yogyakarta dalam programnya Resban, Radio Edukasi Sastra Budaya Adiluhung Nusantara. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan bersama dengan teman-teman muda kita. Wah, sinaosa tasih muda taruna nanging menika ngedapi-dapi karena ketiga teman kita, teman remaja kita ini adalah juara-juara kompetisi bahasa sastra daerah istimewa Yogyakarta. Oke, nanti akan bersama dengan kita yaitu ada Fabiola Anina Karisa, ya. Terus ada Briliana Respati dan Armaatun Nisa Adia Nur. Oke. Sugeng Sonten, salam rahayu. Sugeng Sonten, salam rahayu. Nggih, sugeng sonten. Luar biasa sekali Insan Edukasi. Nah, kita masih menunggu yang satu, berarti mungkin masih dalam perjalanan Armaatun Nisa ya. Oke, ini sudah siap, nanti juga akan membacakan karyanya yaitu Fabiola Anina Karisa dan Briliana Respati. Namanya sungguh sangat bagus sekali. Nah, dan tentunya kita bersama dengan, wah ini dia sesepuh kita. Ada Mas Adi Satyoko yang selalu setia menemani Resban. Nah, oke, kita ke ini D atau Mbak atau enak dipanggil apa? Fabiola Anina? Anin. Oke, Anin. Kemarin juara apa? Kemarin juara Moco Cerkak. Moco Cerkak. Wih, luar biasa. Juara berapa? Harapan 2. Harapan 2, luar biasa sekali. 5 besar. Terus Briliana, ini dipanggilnya Respati, Briliana, Ana, Lia. Waduh banget. Oke, dari Lia. Nah, oke, Briliana, Lia. Mbak Lia kemarin juara menopo menurut dados jawara ing babagan menopo? Saya juara 3 di Moco Geguritan. Moco Geguritan, Moco Cerita Cekak. Nah, basa Jawa kabeh lho Insan Edukasi. Wah. Ora bombong wis. Enggak ada istilah budaya Jawa itu ditinggalkan oleh penggemarnya. Wong Jawa ilang Jawane, ilang nanti, wah ini ditemukan di sini. Oke, mungkin akan kita buka dulu ya Mas Adi ya dengan pembacaan karya dari Mbak Anin. Ya, monggo Mbak Anin akan membacakan apa ini? Membacakan teks berjudul Kode Booking. Kode Booking. Iya. Itu cerita cekak. Iya, cerita cekak. Judulnya bahasa Inggris ya Mas Adian. keren. Oke, Insan Edukasi, marilah kita midhangetaken waosan langen cerita cekak saking Mbak Fabiola Anina Karisa. Kahanan stasiun isih sepi. Mung ana petugas lan wong-wong kang gendong tas utawa nyeret koper.
Durung akeh bapak-bapak ojek, supir taksi, utawa kuli panggul sing biasane pating sliwer ing sacerake parkiran. Motor wis tak parkirake. Aku lan Kenes banjur mlaku tumuju mesin kanggo nyithak tiket ing sacerake lawang mlebu. Sanalika iku ana wong wadon rada sepuh kang uga nyeraki mesin cithak tiket sinambi nyawang wong lanang enom kang lagi migunakake mesin kasebut. Sajake ibu-ibu kuwi mau kepengin ngerti cara migunakake mesin kang wis canggih kuwi. Mas, nyuwun pirsa. Kuwi mau lek nyithak tiket kepiye ya? Pitakone ibu kasebut. Wah, ibu ki mesti wong jaman biyen. Mosok ngene wae ora ngerti carane. Kae lho, mending ibu ki takon marang wong liya apa Pak Satpam wae. Nek tak terangke mesti ya ora dong. Wangsulane wong lanang mau sambi nyawang HP-ne lan melengos lunga. Tak sawang ibu mau saja sedih atine. Aku banjur ngomong marang Kenes supaya nglipur ibu kasebut. Nyon sewu, Bu. Wonten menapa nggih? Kok saja ibu bingung? Pitakonku. Iki lho Nang, aku ki kepengin nyithak tiket, nanging ora bisa le nganggo mesin iki. Kawit mau go durung ana petugase. Wangsulane ibu mau. Menawi ajeng nyithak tiket ngangge mesin menika kedah kagungan kode booking rumiyin, Bu. Menapa ibu sampun kagungan kode booking? Pitakonku maneh. Kode booking ki rak sing kaya mangkene to, Nak. Anakku lanang ki wingi ngirimi aku nomor sing aku ora dong karepe kepiye. Jarene nomor iki tak duduhake petugas, mengko tikete bisa kacithak. Ora perlu ngantri ing loket. Wangsulane ibu mau sinambi ngetokake smartphone lan duduhake chat saka salah siji nomor aran Yoga anakku kang isine gambar kode booking tiket sepur. Nah, nggih Bu, leres. Menika kode booking ingkang kula maksud wau. Nah, menawi sampun, cobi kode kasebut dipun ketik ing mesin menika, Bu. Monggo kula biyantu. Aku banjur ngewangi ibu kasebut anggone nyithak tiket. Sawise mencet-mencet kode booking, madhekake identitas lan liyane, tiket bisa kacithak. Ibu kasebut katon bungah atine. Sawise iku gentian aku lan Kenes sing nyithak tiket. Wih, luar biasa sekali. Terima kasih. Anin. Enak sekali suaranya. Wah, ini kalau juara berapa tadi? Harapan 2. Harapan 2. Kalau jurinya Mas Adi atau saya pasti juara 1 ini, Mas. Masuk suaranya itu cetha, artikulasinya masuk dan orang ono kleru ya Mas, antara do karo doan biasanya kalau anak-anak zaman now itu kan susah membedakan antara do atau batuk sama batuk kan. Ini belajarnya berapa lama? Ini kode booking itu saya belajarnya ya kurang lebih 1 bulan.
1 bulan sudah bisa. Itu total ada berapa halaman? Ini 2. Oh, Kalau kedua kan ada 2. ada 2 halaman. Oke, yang apa istilahnya? Yang menutori atau apa istilahnya? Gimana? Gurunya siapa gurunya? Oh, guru ya? Yang melatih. Siapa lagi kalau bukan Pak Adi? Wah, konangan nih. Oke, luar biasa sekali. Ternyata kita bertemu di sini ya. Iya. Antara murid dengan guru. Nanti juga kita akan sama Mas Adi Satyoko bagaimana triknya cara mengajarkan apa yang membaca Jawa yang benar dan kepenak dirungokke. Begitu ya Mas Adi ya, yang dari tadi sudah manduk-manduk terus. Dan ini mengiyakan atau ngantuk ini Mas Adi ini? Kagum. Oh, kagum sama Mas Adi. Ternyata pembacaan cerita cekak itu kalau dibacakan dengan apa ya, dengan artikulasi yang benar, dengan intonasi yang pas, kendo kencengi itu pas seperti Mbak Anina tadi ya, luar biasa sekali ya Mas Adi ya. Ya, dan apa namanya, Jawa itu kan sebenarnya adalah ada suasana rasa di situ. Sehingga ketika karya sastra, karya fiksi Jawa itu yang benar itu pasti akan memuat rasa-rasa yang kuat. Nah, diksinya, tembung-tembungnya yo dipilih itu. Sehingga ketika dia sudah dihasilkan, kemudian dibaca dengan benar, dengan tepat, dengan rasa yang pas, itu nanti akan menghasilkan suasana tertentu seperti itu. Kadang ada haru, Ya. kadang ada malah apa jenenge iki senengi piye gitu rasane. Kemudian ada juga cerkak horor ki ono lho. Ya, nek digawe bener memang akan menakutkan. Iya, akan membuat orang itu membayangkan sesuatu itu sepenuh-penuhnya gitu. Ya, karena kan radio adalah media yang memang memberikan ruang bagi pendengar itu untuk mengembangkan imaji. Oke, luar biasa. Jadi saya dari tadi tuh diam aja tuh karena seneng mendengarkan teman-teman muda ini moco gitu loh, asik, nyaman, saya merem Mas. Merem ngrungokke dan aduh ini gambarnya keluar. Nah, tapi ada kesulitan nggak? Kesulitan apa gitu ketika belajar membaca cerita cekak? Ada. Apa itu? Sebenarnya untuk sampai ke dalam cerita tersebut itu butuh banyak pengulangan agar bisa paham. Ya itu. Wonten tembung-tembung ingkang amrat, kata-kata sukar. Iya, ada banyak sekali. Berarti di situ Mbak Anin juga belajar ya kosakata baru. Betul. Mungkin asing ya, biasanya ngomong ngoko pakai bahasa Indonesia, bahasa Inggris sebuah ketemu. Istilah-istilah apa gitu. padahal bisa ya. Tembung-tembung itu kan menjadi tembung sehari-hari pada waktu itu. Ya kan, pada waktu itu, waktu ya generasi-generasi sebelum generasi milenial ini. Nah, sekarang kan basa Jawa melalui karya sastra Jawa itu hadir sebagai sesuatu yang akhirnya menjadi istimewa karena kata-katanya itu menjadi mahal. Tidak banyak dijumpai. Jadi ketika untuk mengetahui kita ke siapa, memang kita harus bertanya, satu pada orang yang tahu, kedua membuka bau sastra. Ya kan, ketika tahu konteksnya gitu loh. Oh, koyong ini rasanya. Ya. Seperti itu. Maka ketika teman-teman ini mereka terjun ke dalam jagat sastra Jawa, saya tuh salut. Salut. Bener ya. Mas Afang juga ini. Mas Yuda juga pasti seperti itu, ya kan? Nah, ya. Udah monggo lanjut lagi ya. Narsumnya ini teman-teman muda ini. Iya. Oke. Ini Mbak Anin adalah perwakilan dari kontingen Kota Yogyakarta. Di kota juara berapa? Di kota juara 1. Juara 1, luar biasa. Di kota juara 1 sampai ke DIY, ke provinsi juara harapan, masuk 5 besar, mengalahkan berarti ada 15 kontestan ya, seluruh DIY perwakilan 33. Begitu insan edukasi. Ini luar biasa sekali. Jadi perjuangannya
mulai dari sekolah mungkin ya, atau mungkin dari rumah ada les sendiri, terus bertempur berjuang di kota Yogyakarta juara 1. Wah, pantas Mas Adi kalau juara 1, enak banget suaranya. Oke, di sekolah juga belajar ini latihan cerkak. Oh, kalau di sekolah saya kebetulan tidak ada latihan khusus untuk cerkaknya. Oke. Jadi hanya di rumah sih. Oke, tapi ada pelajaran bahasa Jawa ya? Pelajaran bahasa Jawa ada. Oke. Berapa jam pelajaran kalau di SMA? Ya. SMA di mana? SMA 3. SMA 3 Yogyakarta. Luar biasa. Berapa jam? Kalau selama seminggu saya dapat 2 jam untuk Wih. mata pelajaran bahasa Jawa, dan hari Jumat dikhususkan sebagai hari di mana kami berkomunikasi dengan bahasa Jawa. Wah, luar biasa sekali. Hari Jumat semuanya ngomong nganggo basa Jawa, Mas Adi Mas Yudanu. Luar biasa, SMA 3. Oke, kita akan lanjut ke Mbak Lia. Nah, tapi sebelum masuk ke Mbak Lia, kita akan break dulu, dan Insan Edukasi tetap bersama dengan kita. Radio Edukasi, cerdas, santun, dan menghibur. Transformasi Pendidikan Indonesia bersama guru, sekolah, dan organisasi penggerak. Gaungkan merdeka belajar, wujudkan bersama Radio Edukasi. Iki upomo dening Asti Pratnya Ratri. Lair Cenger diseteli lagu ngerep. Lagu sak jangkah basa manca wis diambah. Wis doyan sego hamburger sing sumadya. Ana dakonan betengan uga bentikan. Dicawisi Barbie, Naruto, Batman lan Shinchan. Jare mono karben ora keri ing jaman lan pradaban. Kulit sawo mateng dudu bule, irung pesek ora kaya betet, dedek sedengan ora kaya genter, mripat coklat dudu mata kucing. Lah kok ngowahi padatan? Kena wae sinau monco kanggo pengalaman, nanging iki lho pangananmu rasakno dhisik, maman boko sithik. Sawangan galo bulene paseh aksara Jawa apa dene bedhaya. Gamelan keprungu ing negara Paman Sam. Lah nek kabeh diusung mrana, awake dhewe duwe apa? Yen ora kok rokti, bakal kowe nangis gegirisi. Banjur arep kekamben apa? Yen kembenmu wis ora rupa. Upama. Iya, iki isih ukara upama. Lan muga-muga pancen amung pangangen Allah. Serendipiti Astobrata 2019. Keren sekali. Oke, Insan Edukasi, pembacaan debutan dari Lia Briliana Respati dengan judul
Upomo. Iki Upomo. Iki Upomo, karya dari Asti Pratnyaratri. Pratnyaratri. Oke, insan edukasi, jangan lupa panjenengan bisa juga bergabung dengan kami di 0815689251 atau 0815689151 ya, atau melalui aplikasi Radio Edukasi. Di situ bisa komen, atau juga panjenengan punya geguritan atau cerita cekak yang ingin dibacakan oleh teman-teman kita generasi muda luar biasa. Ada Mbak Lia, ada Mbak Anin, dan sudah bersama dengan kita Mbak Adia Armatunisa Adia Nur, panggilannya Adia. Oke, nah monggo kalau punya geguritan atau cerita cekak boleh loh. Nah, mumpung ada bersama dengan kita. Oke, insan edukasi, kita kembali ke Mbak Lia. Nah, ini kemarin Mbak Lia juga juara 3 geguritan. Oke, di kontingen kota juga ya? Iya, kontingen kota juga. Kita bersama dengan 3 kontingen kota. Nah, juara 3 geguritan di kota. Enggak, juara 3 geguritannya di kota sama di DIY juga. Di DIY juga. Iya. Wah, di kota juara 3 pesaingnya berapa ini katanya? Sama 15. Oh, 15. Iya, satu kabupaten itu 3 perwakilan. Jadi kalau 5 kabupaten. Kalau di kota? Di kota juara. Banyak pesertanya. Kemarin tuh kalau di kota tuh sistemnya kita ngirim video, terus nanti ada gitu. final 5 orang. 5 orang itu sudah juara semua. Juara 1, 2, 3 sampai harapan 2. Terus diambil 3 untuk masuk tingkat provinsi seperti itu. Wih, berarti kemungkinan di kota itu yang ngirim video banyak ya pasti ya, nggak cuma Iya. 10 atau 12. Nah, disaring melalui ngirim video dulu 5 terbaik di pertandingan secara live langsung gitu ya. Iya. Wah, luar biasa sekali. Gimana perasaannya menjadi juara? Iya, seneng sih. Sebelumnya Bangga aja. pernah ikut lomba seperti ini? Pernah. Pernah. Oke, jadi ini lomba keberapa tahun 2023? Aduh, saya mulai lomba kompetisi itu 2017. 2017. Jadi sudah 7 tahun lah ikut 7 tahun ini. ikut. Iya. Berarti mulai dari apa? SD? SD kelas 4. SD kelas 4 ikut apa? Yang penting sekali SD Ikut kelas 4. ikut geguritan waktu itu. Geguritan. Iya. Oke. Apalagi selain lomba geguritan yang pernah diikuti? Kalau saya untuk bahasa Jawa masih geguritan sama cekak, tapi untuk kedepannya mau nyoba yang lain gitu. Oke, mungkin mau coba mendongeng. Oh iya. Bahasa Arab, mau copat mungkin. Aduh. Sesorah mungkin ya, Iya. agak ringan. Sesora atau enggak Pranoto Coro gitu. Oke, luar biasa Lia. Yang pernah juaranya apa aja dari kelas 4 SD? Aduh, kelas 4 itu SD. semua lombanya itu kebanyakan lomba bahasa Indonesia sama lomba keagamaan. Oke. Justru, iya. Kalau mulai yang berbahasa Jawa? Geguritan yang kelas 4 itu. Kelas 4. Iya. Masuk juara? Alhamdulillah juara 2. Wih, keren, ternyata sudah dari imut-imut. Sekarang di SMA 8 Yogyakarta. Wah, pasti mendapatkan support system dari SMA 8. Sebenarnya bagus nih katanya nih. Iya, alhamdulillah. Ada guru bahasa Jawa juga ya di sana ya? Ya, ada. Oke, kalau tadi si Anin ada hari berbahasa Jawa hari Jumat. Kalau di SMA 8? Kalau di SMA 8 itu ada namanya kelas keberbakat bahasa. Jadi kelas keberbakat bahasa itu adalah isinya anak-anak yang memang mampu dalam bahasa, baik bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Tapi untuk besok itu akan diusulkan untuk bahasa Jawa juga sepertinya. Wih, keren. Mungkin karena ada kompetisinya juga ya. Nah, memang kalau bikin insan edukasi untuk menjaga ekosistem itu ya ketika sudah ada kompetisinya. Nah, ini masyarakat ini baik di lembaga masyarakat atau di lingkungan masyarakat, mungkin kelurahan budaya, desa budaya. Nah, itu juga membuat sebuah istilahnya kayak pelatihan. Nah, ini di SMA 8 juga akan membuat pelatihan atau workshop atau lingkungan yang kondusif untuk adik-adik kita berbahasa
Jawa, mengasah keterampilannya. Nah, tadi di SMA 3 ada di hari Jumat, pokoknya kabeh ngomong Jawa. Nah, tapi mungkin kalau pas di jam istirahat udah ngomong Jawa kabeh mesti ya. Kalau di sekolah saya itu memang rata-rata tuh kalau yang Anak anak siapa? perempuan itu biasanya bahasa Indonesia, tapi untuk yang anak laki-laki itu rata-rata bisa bahasa Jawa. Jadi kalau saya ngomong sama anak laki-laki itu pasti pakai bahasa Jawa. Oke, ngomong langsung. Jadi menyesuaikan teman aja gitu. Jus ngukur. Iya. Oke, kembali ke geguritan. Iki mengupomo. Nah, Nggih. ini belajarnya berapa lama ini? Aduh, lupa ya berapa lama. Mungkin kira-kira sama kayak Anin, 1 bulanan. Ya. Oke, kalau menurut Lia, susah geguritan atau susah cerita seka? Aduh. Mungkin karena saya basicnya dari awal memang puisi. Menurut suka saya justru susah yang cerka. Karena apa ya? Cerka tuh bacaannya panjang. Jadi apa namanya? Presentasi kesalahan itu lebih tinggi daripada membaca geguritan. Karena baca geguritan itu kalimatnya kan pendek-pendek. Pendek-pendek. Ya, jadi presentasi kesalahan lebih kecil. Tapi dalam mengolah intonasi dan sebagainya itu gampang cerka. Karena geguritan itu kata-kata dan kalimatnya adalah memiliki makna yang tersirat. Jadi kita harus benar-benar memahami makna geguritannya biar bisa membawakan dengan baik dan sampai ke audiens seperti itu. Keren sekali Lia. Berarti tahu ya isinya tadi apa? Tahu. Iki Oke, upomo. insan edukasi yang ini masih roaming. Lia mau ngomong apa? Nah, geguritan itu apa? Isinya apa? Oke, ayo Lia dijelaskan. Iki upomo. Iki upomo. Jadi Iki upomo itu menceritakan tentang di mana pemuda atau anak-anak zaman sekarang itu terpengaruh oleh budaya asing. Jadi di mana mereka sudah mulai melupakan budaya-budaya kita dan justru orang-orang asing itu malah lebih tertarik kepada budaya kita. Di mana dijelaskan di di kalimatnya adalah sawangan galuh, bulene luwih fasih aksara Jawa. Di mana bule itu justru malah lebih fasih aksara Jawa daripada kita sendiri, seperti itu. Ini merupakan geguritan sindiran ya kalau menurut saya untuk kita-kita ini, seperti itu. Wah, ini contohnya bule kampung ya Mas Adi ya. Londo kampung yang belum lama dia ke Jogja di titik 0. Oke. Menemukan apa diksi yang asik atau khas di situ nggak? Mungkin belum pernah tahu kata ini itu kata apa, terus buka kamus. Ternyata katanya ini. Kalau saya itu memang kalau di sini kebanyakan pakai bahasa ngoko ya. Jadi saya lumayan paham. Oke, semuanya paham. Iya. Tapi untuk makna geguritannya sendiri sih harus butuh berhari-hari buat kayak ini tuh di pembawaannya tuh harus bagaimana gitu biar sampai ke audiens seperti itu. Konsultasinya dengan siapa ini? Dengan siapa? Ya, adalah. Rahasia insan edukasi. Oke, takut dapurnya ini terbongkar. Aduh. Oke, kita hormati ya. Oke. Lia, ke depan akan ikut lomba apa lagi di bidang bahasa sastra budaya? Aksara mungkin aksara saya. Aduh, itu. Apa ini? Kalau saya memang dari dulu itu basicnya di bahasa, passionnya di bahasa. Jadi pidato, puisi seperti itu. Jadi mungkin kedepannya bakal nyoba Pranoto Coro atau sesorah. Pranoto Coro atau sesorah. Tapi tetap ikut geguritan karena belum juara 1. Oh iya, kan masih ada kesempatan ya. Iya. Aturannya emang nggak ada ya kalau kemarin sudah 3 besar ikut masih bisa ya. Masih bisa. Oke, kalau Pranoto Coro sesorah apa yang ada di bayangan kamu itu lebih mudah mana? Sesorah, Pranoto Coro? Kalau menurut saya lebih ya sama aja sih, karena kalau Pranoto Coro meskipun mereka bawa teks, mereka hanya menuliskan poin-poinnya aja. Jadi nggak full satu teks. Jadi tetap harus menghafal. Kalau sesorah full menghafal. Tapi untuk sesorah sendiri saya udah pernah coba dan lumayan susah.
untuk waktu itu ujian praktik gitu. Oh, ada ujian praktik. Iya, ujian praktik bahasa Jawa. Terus kalau Pranoto Coro belum pernah nyoba sih. Iya. Oke, kalau Mas Adi gimana Mas? Mau mencoba Pranoto Coro atau Sastra? Oke. Mencoba melihat yang terbaik aja. Oke. Jadi di Jogja ini Mas Adi ya, anak-anak muda ini memiliki banyak sekali pilihan. Betul sekali ya Mas Adi ya, baik Ya, betul. di bidang bahasa sastra aksara yang notabene Jawa, atau yang berbahasa Inggris atau bahasa Indonesia dan bahasa asing lainnya. Nah, di dalam konteks ini bahasa Jawa ada lomba Pranoto Coro, Sesora, ahli aksara Jawa, terus ada Mocopat, wah bersenandung. Ya, kelihatannya bahasa dan sastra Jawa ini mempunyai keunikan tersendiri, sehingga ketika teman-teman muda ini berani terjun ke situ, berani ambil bagian di situ, mereka akan menemukan titik-titik kenikmatan. Betul nggak? Nah, betul kan? Nah, itulah maka ada pepatah tak kenal maka tak sayang. Iya kan? Ketika kalian kenal, kalian makin sayang, karena ada titik-titik yang bisa kalian sayang ya di sastra Jawa. Oke. Iya. Ini Adia sudah senyum-senyum mau baca nukilan cerkak itu kelihatannya. Wes, oke. Cerita cekak. Wah, yang sudah siap dibacakan oleh Iya. Adia. Berjudul apa dia? Kode booking. Oke, kode booking. Oke, mungkin meneruskan tadi Ya, ya. meneruskan. Oke, insan edukasi. Pembacaan cerita cekak dari Armaatun Nisa Adia Nur Baiti. Monggo. Febri, ge ayo. Keprungu suarane Kenes saka njaba kamarku. Aku gage-gage menarake klambi banjur mbuka lawang kamarku. Wis katon wong wadon ayu kang mecucu sinambi nggendong tas rada gedhe ing gegere. Gregah aku langsung rangkol Kenes, kancaku raket sing wis kaya Mbak Yuku dhewe. Wah, sajake awakmu wis ora sabar ya. Pitakonku marang Kenes. Dheweke mung mantuk lan jiwit tanganku. Dina kuwi aku arep menyang Surabaya ngeterke Kenes lomba. Kabeh wis direncanakake kawit seminggu kepungkur. Tiket sepur, papan kanggo nginep, lan sembarang liyane uga wis kaitung. Sawise ngunci kamar, aku ngetokake motor lan manasi sedelok. Sawise iku nganggo helm lan mangkat tumuju stasiun. Dene Kenes bonceng ana ing sedel mburiku. Nes, mampir tuku sarapan sedelok yo. Wetengku wis kemrucuk iki. Panjalukku sinambi nyetir motor tumuju stasiun Lempuyangan. Yo, aku yo ngeleh iki. Sisan tuku nyamikan lan wedang nek ana ya. Wangsulane Kenes sinambi nyawang jam tangane. Aku banjur menggok lan mandeg ing warung pinggir dalan. Bakmi dadi pilihan sarapanku. Dene Kenes milih tuku sego goreng. Ora lali nyamikan lan wedang kanggo sangu ing dalan. Kabeh panganan mau trimo dibungkus lan arep dipangan ing jero sepur sinambi mlaku ngetan tumuju Surabaya. Amarga wis dadi pakulinane aku lan Kenes, yen mangan bareng ora bisa nek mung 5 apa 10 menit. Mesti luwih saka 30 menit. Malah bisa sejam utawa 2 jam. Sawise mbungkus panganan mau,
motor langsung dak gas tumuju stasiun. Wah, luar biasa. Adia. Iya. Wah. Kemarin juara berapa? Pasti juara dong. Alhamdulillah juara 2 di juara kota. 2 di kota. Oke. Tahun depan mau coba lagi soalnya di provinsi belum. Wow, Belum juara. masih gemes Mas Adi. Iyalah kudu nek kuwi. Penasaran. Juara 2. Harus. Di provinsi? Enggak juara. Enggak juara. Aduh, sayang sekali padahal sayang empuk sekali. banget loh Mas Adi suaranya kayak roti tawar. Belum. Belum. Iya, Belum rezekinya. Rezekinya. Kira-kira kenapa kok enggak juara? Berangkat belum maem sih. Enggak, mungkin Enggak. kalau dari saya kurang greget. Oleh maca kuwi. Ya, mic-nya itu kurang digigit gitu ya. Tapi bagus loh, artinya teman-teman ini tahu kekurangan mereka harus gimana gitu loh. Betul sekali. Ya, karena di setiap kompetisi di Kundo Kabudayan di tingkat DI itu pasti ada evaluasi. Iya. Ada evaluasi, ada juga catatan dari Dewan Juri untuk para peserta secara umum ya, sehingga ketika teman-teman peserta ini nanti dia masuk dalam peringkat 1 sampai 5 atau ada yang tidak masuk, itu mereka tahu, oh kekuranganku koyong ini, oh aku kurang greget seperti itu tadi Adia, ya kan? Nah, ini kelihatannya perlu juga di tradisi ini terus dikembangkan lagi lah nanti. Artinya piye maca cerkak iki, piye maca gurit, piye maca pat, piye sesorah itu loh. Seperti itu. Ya. Jadi sastra Jawa ya, khususnya dalam kompetisi ini bisa menjadi impian bagi teman-teman muda. Iya kan? Sekali. Tidak angel enggak, tapi menjadi bagian dari sesuatu yang dapat dilatih, sesuatu yang nyaman untuk diekspresikan ya. Iya. Medianya ya lomba ini. Okay. Tepuk tangan dulu dong untuk teman-teman ini. Semangat Adia. Semangat dong. Tahun depan ikut lagi. Harus. Dan mungkin setelah ini juga ada ya lomba-lomba mungkin yang digelar oleh kampus, oleh Iya betul, iya. bahasa Iya. mungkin BRIN mau Betul. mengatakan. Jadi dari kompetisi atau lomba bahasa dan sastra yang diselenggarakan oleh Dinas Kebudayaan Kundo Kabudayan DIY ini kan satu dari sekian banyak kompetisi ya bahasa dan sastra Jawa. Masih banyak yang bisa diikuti, masih banyak yang bisa dijajal untuk aku kekuatanku sampai mana sih gitu loh ya, seperti itu. Nah nanti kan publikasi semacam lomba-lomba itu kan teman-teman muda ini kan pasti gampang lah mengakses, ya kan? Iya. Ya, gampang mengakses, pegangannya tuh udah gawai itu loh. Dari tadi pegang gawai terus. Siaran dengan gawai. Oke. Ya. Oke Adia. Latihan berapa lama ini? Latihannya kurang lebih sama kayak Lia dan Ani. 1 bulan. 1 bulanan. Oke. Di sekolah juga latihan? Iya, di sekolah didampingi Bu Dinari, guru bahasa oke. Jawa. Guru bahasa Jawa. Iya, sama temen. Oke, teman Temen spesial. itu ikut yang mau cepat kalau teman kemarin. Oh. Ikut yang mau coba. Iya. Oke, juara enggak? Belum. Belum. Oke, biasa lagi. Oke, bersama dengan Bu Dinari latihannya setiap jam berapa di sekolahan? Ada berapa jam? 8 jam, 7 jam. Biasanya pulang sekolah, Oh, pulang tapi sekolah. itu tergantung jadwal dari beliau. Jadi nggak ganggu Iya, pelajaran iya, jadi, reguler ya? Iya, nggak ganggu. Berapa jam durasi latihan? Sekali latihan sampai maghrib gitu. 2 jaman. 2 jaman. Itu kan lama kan kalau cerkak, kebetulan yang kemarin itu panjang. Oke. Jadi latihannya butuh 2 jaman. Oke, berarti Sama istirahat juga. kalau berlatih membaca cerita cekak itu berarti juga olahraga. Olah mulut. Olah mulut. Jangan kecetit ngomongnya. Betul Ilate. sekali. Berarti ada pemanasan mulut lidah gitu ya. Nanti tidak kecetit. Nah, olah pernafasan Pengucapan juga. kan do, Pengucapan? beda D, H itu kan pembacaannya beda. Oke.
Jen iso rasa durunge berlatih dengan Bu Guru. Bisa. Karena dulu saya itu waktu kelas 6 SD udah pernah ikut Langan Carita. Wih, keren Langan Carita. Jadi udah ada pembekalan di situ. Oke, ketika ini SMA ikut Mojo Cerita Cekak. Sebelumnya pernah ikut juga ya, SMP? Pernah ikut sesorah. Oke. Tapi belum juara. Terus waktu kelas 10 itu nyoba yang mau cepat. Nah, tapi masih belum, ternyata emang lebih tertariknya di cerita Cekak. Oke, enjoy di cerita Cekak. Nah, oke. Nemu istilah yang baru tahu kali ini. Wah, aku lagi ngerti iki yang di situ enggak? Kalau yang dibaca ini tadi tahu sih, soalnya kebanyakan yang bahasa ngoko. Jadi bisa dicerna. Dan materinya kekinian ya. Iya, materinya kekinian, kode booking, sepur. Numpak sepur. Nggih. Sering numpak sepur? Enggak. Kemarin ke Bandung. Oh, ke Bandung. Iya. Numpak apa? Sepur. Oh, sepur. Nek andong yo kepriye. Numpak jaran tekan Bandung. Oke, harapan ke depan apa dia? Pengen ikut lomba apa lagi? Pengennya cerka aja. Terus berlatih dan semangat. Oke, Mas Adi. Dan prosesnya itu sangat penting. Proses pembelajaran. Pokoknya yo kudu juara meneh. Semangat. Wah, iya dong harus. Nah, jangan lupa konten. Hari ini harus konten, buka YouTube konten, baca cerita Cekak, apa yang sedang hits, apa cerita Cekak horor mungkin. Mau baca cerita Cekak horor? Menarik. Nanti takut sendiri. Menarik sih tapi. Bareng-bareng mungkin ya. Oke. Ya kalau bareng-bareng itu namanya ada dramatic reading, yaitu membaca cerita Cekak bareng-bareng. Ada yang berperan sebagai narator, ada yang sebagai tokoh pertama, tokoh kedua, dan di situ ada berapa tokoh disesuaikan. Kalau tokohnya ada 4, ada 5. Kalau di kode booking tokohnya ada berapa? 3 tokoh. Nah, lah ini bisa ini dibuat dramatic reading ya Mas Adi ya. Nah, 3 orang ada naratornya, terus 3 tokoh. Wah, kurang 1, nanti Mas Adi yang jadi naratornya. Oke. Nah, ini untuk ketiganya nih kan kontingen kota semua ya. Kalau Adia dari SMA 10 Yogyakarta. Nah, ini pasti ada apa pembekalan atau pendampingan nggak dari kota? Ada ya? Ada. Oke. Sehingga sampai kota bisa penjenengan ini juga eksis masuk 3 besar kota. Syukur bagi di DIY juga menjadi juara. Nah, pendampingannya seperti apa kalau di kota Yogyakarta? Siapa yang mau jawab? Saya. Oke. Anin. Jadi dulu waktu sekitar bulan Mei itu ada pelatihan untuk bagi semua yang ingin mencoba ya mengikuti lomba ini. Ada workshop gitu ya. Benar, kayak workshop. Jadi yang khusus moco cerka ada sendiri, khusus moco pot ada sendiri, dan di setiap bidangnya ada pembimbingnya masing-masing. Benar, ada pembimbingnya juga. Dan di situ banyak sekali yang saya dapatkan. Ya, itu jadi bekal saya untuk bisa memperbaiki cerka saya. Dan di situ setelah ada pelatihan seperti itu, kita juga sebelum maju ke provinsi yang perwakilan kontingen, kita mendapatkan pengukuhan. Wih, ya, ada pengukuhan juga ternyata. Bapak Wali Kota. Wih, keren sekali. Pengukuhan kontingen Kota Yogyakarta. Betul. Mantap. Oke, Lia, mau nambah? Oh enggak, udah aja nggak apa. Udah komplit atau dia? Oke. Ikut juga yang pelatihan di yang pertama itu. Banyak pembekalan dari yang sebenarnya cerka tuh kayak gimana sih? Mungkin kita udah tahu ya kasaran umumnya seperti apa, tapi ternyata masih ada pembelajaran yang
sebenarnya kita masih belum tahu gitu. Oke, apa dapat apa ya? Wah, sebelum masuk cerita sekarang ini gitu. Apa? Waktu saya awal ikut pembekalan itu, saya kan latihannya masih kayak narasi itu naik turun. Padahal kalau membaca narasi kan datar. Nah itu kayak pembelajaran banget bagi saya, karena dulu waktu sesorah saya juga gitu, mungkin itu alasannya. Oke, coba praktek before and afternya. Nek biyen, nah Adia itu maca seperti apa setelah ikut pembekalan, dibengkel ke, wah ditutuki, dilas, wah dikenceng ke, jadi produknya seperti apa? Dulu yang mungkin kayak gini ya. Aku banjur menggok lan mandek ing warung pinggir dalan. Nah itu kan naik turun ya. Nah kalau sekarang kan aku banjur menggok lan mandek ing warung pinggir dalan. Bakmi dadi pilihan sarapanku. Oh oke. Terasa bedane. Kali yang pertama lucu ya Mas Adian. Iya Pak Adi dulu koreksi saya. Tapi memang itu natural ya Mas Adi ya. Kalau sekali membaca itu kenapa ya rata-rata jadi adanya kalau nggak mudun naik asik. Turun iya. Iya betul. Jadi gini apa namanya karena spontan. Mungkin emosi karena, ya, emosi terbawa emosi. Nah ini kan teman-teman muda ya. Jadi teman-teman muda ini memang keinginannya gede. Betul sekali. Ya, keinginannya besar. Jadi piye carane aku kudu kaya kancaku sing wis iso juara. Nah, ya, keinginan kuat itu modal utama sebenarnya, ya kan? Nah, ketika sudah ketemu dengan teman yang bisa atau ketemu dengan pendamping, itu akan kelihatan nanti, ya kan? Oh, ternyata intonasiku isih intonasi naik turun semacam itu. Nah kemudian ada pembandingnya, entah itu temannya, entah itu pelatihnya itu memberikan gambaran carane mocoi kaya ngene lho Nduk, aja kaya ngono, misalnya seperti itu. Nah ketika teman-teman itu memang mempunyai keinginan yang kuat, keinginan yang besar, maka diajari sedikit saja sudah pasti akan bisa. Nah buktinya ini tadi ya dia langsung paham, oh gitu. Nah, seperti itu. Nanti mereka juga akan mendengarkan sendiri apa yang mereka ucapkan. Oh ternyata suaraku koyong ini, seperti itu. Ya jadi keinginan kuat itu adalah modal utama, ya kan? Kenal dulu, ya kan? Nanti akhirnya akan sayang. Nah, dia ini sudah sampai ke tahapan sayang dia, ya kan? Kenalan pas naik turun lagi kenalan naik turun. Tapi akhirnya sayang dan dia mampu memahami cara-cara, aturan-aturan moco cerkak kipi semacam itu. Betul? Betul. Oke. Luar biasa Mas Adi. Jadi feel-nya itu bisa dapet. Nah, Oke, kita berada di sesi yang terakhir ini, hampir-hampir mintip-mintip. Kita closing. Nah, dari perjalanan panjang penjenengan Mbak Lia, Mbak Adia, Mbak Anin. Nah, yang sudah dirasakan, hiruk pikuk ketika latihan sampai menjadi juara. Nah, pertanyaannya adalah apa istimewanya sastra Jawa? Nah, pertanyaannya sampai di titik luar ini biasa. apa yang mengena gitu? Wow, ternyata nih. Siapa dulu? Om Bimpa. Anin dulu yang pertama Anin. Ya, Anin nih mau nunjuk dia ya. Ya nggak gitu. Oke, mari istimewanya sastra Jawa. Sejauh saya membaca terus mengenali, yang di sini saya fokuskan cerkak. Ya, itu yang bisa saya tangkap adalah berbagai ragam bahasa yang dipakai. Jadi kelas katanya itu ada sendiri ngoko, ada sendiri jenisnya untuk siapa. Kemudian ada kromo juga. Ya, itu menurut saya sungguh merupakan suatu budaya yang harusnya yang memang harus
diterapkan dan dilestarikan karena di situ ada unsur bagaimana cara beretika yang baik, bagaimana menjadi seorang pribadi di masa modern ini yang tetap memiliki prinsip di tengah derasnya arus globalisasi. Dari sastra Jawa ini sendiri saya merasakan kalau ternyata bahasa Jawa itu memang indah sekali. Saya sejauh ini yang saya pelajari dari SD dulu ya bahasa Indonesia dan bahasa Inggris sih, walaupun bahasa Jawa juga, tapi saya hanya merasakan bahwa bahasa Jawa adalah bahasa di daerah saya tinggal, dan bahasa Jawa itu tidak seluruhnya dikenal oleh masyarakat di Indonesia atau bahkan di dunia. Tapi seiring berkembangnya zaman, bahasa Jawa ini semakin dikenal, semakin merebak, dan dengan saya menyeburkan diri saya sendiri ke Jawa, ke pembelajaran Jawa ini, ternyata saya baru bisa menyadari bahwa memang bahasa Jawa ini adalah identitas yang harus dijadikan sebagai pengenal diri kita ke dunia luar. Seperti itu. Luar biasa. Waduh. Wah. Kamu keren. Menteri Luar Negeri urusan Jawa. Oke. Kita ke Lia atau Adia? Lia dulu coba. Ya dulu, oke. Kalau Lia Ketawa. Oke. Jadi sastra Jawa, saya sebenarnya kalau orang Jawa zaman dulu itu kan biasanya pakai bahasa Jawa ini untuk kehidupan sehari-hari ya. Terus untuk Jawa, untuk khususnya daerah istimewa Yogyakarta kan masih menggunakan sistem kerajaan. Jadi orang-orang di dalamnya itu masih orang yang banyak berfilosofis. Mereka menuangkan filosofis itu pada sastra Jawa ini. Namun sekarang itu sastra Jawa itu digunakan untuk media di mana orang-orang yang benar-benar menginginkan bahasa Jawa tetap lestari di kalangan anak muda seperti itu, karena zaman sekarang anak muda itu lebih tertarik kepada budaya luar. Ya, tidak semua, tapi sebagian besar. Nah, tokoh-tokoh Jawa itu atau misal pengarang-pengarang sastra Jawa itu menuangkan pikiran mereka, menuangkan nasihat mereka, menuangkan segala apapun yang sangat berguna untuk kehidupannya itu dalam suatu sastra yang bisa dibilang diminati anak muda. Seperti apalah, seperti lagu. Zaman sekarang kan lagu itu sangat diminati banget itu. Oh iya, lagu-lagu ya kan? berbahasa Jawa itu. Iya, apalagi yang koplo-koplo gitu. Asik meriah ya. Terus kalau misalnya di bidang puisi itu ada geguritan. Mereka menuangkan segala nasihat itu dalam geguritan. Misalnya ada Iki Upomo tadi. Mereka menuangkan bahwa budaya Jawa itu sudah mulai luntur di kalangan kita sendiri, atau bahkan mereka lebih bisa berkembang di negara lain seperti negara Amerika dan sebagainya seperti itu. Kemudian kalau untuk yang lain-lain nih, misalnya sekarang sastra Jawa sudah mulai diperlombakan untuk bisa menarik anak muda ini untuk lebih bisa berkarya di sastra Jawa seperti itu. Jadi itu istimewanya sastra Jawa itu penuh filosofis, ya membuat kita itu tahu, benar-benar tahu tentang Jawa dan makna-makna atau nasihat-nasihat yang sangat baik dari Jawa itu. Terima kasih. Dan memperkuat jati diri kita. Ya betul, sebagai orang Jawa, bahasa Jawa itu kan bahasa ibu kita. Lia, keren. Terakhir ditutup oleh ibu kita Adia. Ibu kita. Kasuma enggak kan? Istimewanya sastra Jawa, seperti yang dikatakan Anin dan Lia tadi, bahasa ibu kita tuh emang bahasa Indonesia, tapi kan kita lahir di Jawa. So pasti bahasa ibu kita yang pertama kali dikenalkan oleh orang tua kita adalah bahasa Jawa. Jadi ya, sebagai generasi penerus bangsa ini, jangan sampailah kita itu bahasa-bahasa asing itu tuh malah jadi, itu emang bagus kalau misalnya kita mempelajarinya, tapi jangan sampai kayak budaya Jawa, bahasa Jawa, sastra Jawa itu sampai tergeserkan. Nah, jadi sebagai bahasa ibu kita, bahasa ibu, kita harus terus melestarikannya sampai
kita bisa memperkenalkan ke mancanegara betapa eloknya, sepenuh maknanya bahasa dan sastra Jawa itu, yang dimana itu tuh banyak menarik masyarakat mancanegara dan global. Wah, yes. Saya semakin semangat Mas Adi, Mas Yudan. Ya, tapi sayang sekali kita sudah berada di penghujung acara Resban Radio Edukasi Sastra Budaya Adiluhung Nusantara. Kita bertemu lagi di minggu depan. Kemarin sudah bersama dengan kontingen Sleman. Hari ini kita akan dengan kontingen Kota Yogyakarta. Dan besok kira-kira mana ya? Ada request Insan Edukasi? Oke. Kita tunggu saja minggu depan. Radio Edukasi Cerdas, santun, dan menghibur. Resban Radio Edukasi Sastra Budaya Adiluhung Nusantara. Radio Edukasi Sastra Budaya Adiluhung Nusantara.